Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah lembaga dakwah kampus IAIN Salatiga, seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada para istri, anak, serta cucu, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para rawi, para ulama yang disebut di dalam kitab ini. Begitu juga pada kita semua, mudah-mudahan diberi Allah ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Alaniyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi, utawi tujuane ilmu iku al amalu, ngamalake bihi kelawan ilmu. Tujuan akhir dari ilmu atau tujuan ilmu yaitu mengamalkannya. Tujuan ilmu yaitu mengamalkannya. Li'annahu krana sak temene ngamalke ilmu, karena sesungguhnya mengamalkan ilmu itu iku samratuhu, buahe ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu adalah buahnya ilmu. Wa faidatul umri, lan faidahe umur, dan bermanfaatnya umur. Di mengamalkan ilmu itu menjadi berkahnya umur atau bermanfaatnya umur. Wazadul akhirati, lan sangune akhirat atau bekal akhirat. Sekali lagi, tujuan dari ilmu yaitu mengamalkannya. Karena mengamalkan ilmu itu adalah buahnya ilmu tersebut dan berkahnya umur atau bermanfaatnya umur, serta menjadi bekal untuk akhirat atau bekal akhirat. Faman dzafara, mongko utawi sapane wong iku dzafara makulih sapa man bihi kelawan amal atau amal ilmu, saida mongko bejo bungah sapa
man. Maka barang siapa mendapatkan atau ya mengkulih itu mendapatkan untuk mengamalkan ilmu, atau barang siapa yang mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut, sa'ida maka bahagia, beruntung. Wa man fatahu, wa man lak mutawi sapane wong iku fatapot atau terlewat sapa man hu ing ngamalke ilmu, khasira mongko rugi. Barang siapa yang mendapatkan waktu, mendapatkan untuk mengamalkan ilmu, maka ia akan beruntung bahagia. Dan barang siapa yang terlewat tidak ngamalke ilmu, ya berarti rugi. Jadi manusia menurut Kiai Hasyim Asy'ari dalam konteks mencari ilmu itu ada dua. Nek ngamalke ilmu berarti dia beruntung dunia akhirat. Nomor dua, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan rugi dunia maupun akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi tadi, the goal dari mencari ilmu atau proses mencari ilmu itu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu itu bukan untuk dikoleksi, bukan untuk mengkoleksi kitab, bukan untuk mengoleksi buku. Wah, beberapa lemari penuh dengan kitab, penuh dengan buku, tapi tidak pernah ngamalke, yo podo sama saja. Atau bahkan ilmu untuk mengumpulkan titel, ya iki. Atau ilmu untuk mencari sertifikat atau mencari ijazah, syahadah, atau ya itulah wa ala alinya. Nah, itu khosiro, akan rugi. Wala madzukira, lan tatkalane disebut indahu ana sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa rajulani wong loro, ketika dua orang disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fa'ilnya itu rajulani ya didahulukan subjeknya. Ketika dua orang disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma utawi salah suwijine rajulani iku abidun, ahli ibadah. Yang mana salah satu dari keduanya itu adalah ahli ibadah, wal akharu lan utawi kang liya iku alimun, wong kang alim. Wal akharu utawi kang liya iku alimun, wong alim. Dan yang lainnya adalah orang yang alim. Satu ahli ibadah, dua ahli ilmu. Qala dawuh sinten, Kanjeng Nabi bersabda, maka qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim, utawi keutamaane wong kang duweni ilmu iku alal abidi, ngalahaken wong kang ahli ibadah. Iku alal abidi, ngalahake wong kang ahli ibadah. Jadi orang yang alim itu
keutamaannya lebih tinggi dibanding dengan ahli ibadah. Kafadli koyok keutamaan ingsun ala adnakum ing atase luweh andhape sira kabeh. Keutamaan orang yang alim itu melebihi orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dibanding dengan kalian semua. Maksudnya di sini orang-orang awam atau mayoritas manusia. Itulah rawahu. Ya, ini ditulis rawahunya ya. Dan poin-poinnya guys ditulis, diberi catatan rawahu ad-Darimi. Rawahu ad-Darimi. Nah, begitu. Kiai Haji Baidowi itu pernah mengatakan asyajaratul musmiratu khairun min alfi syajaratin ghairi musmiratin. Pohon yang berbuah, pohon-pohon yang berbuah itu lebih baik, atau syajaratun musmiratun, satu pohon yang berbuah, syajaratun musmiratun khairun, lebih bagus dibanding min alfi syajaratin ghairi musmiratin, lebih baik dibanding dengan 1000 pohon yang tak berbuah. Maka kalau dianalogikan santri itu talibun nafi'un, ya, satu murid yang bermanfaat ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, khairun min alfi talib ghairi musmirin atau ghairi nafi'in, lebih baik dibanding dengan 1000 santri tapi tidak bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang santri yang ngamalki ilmune yang bermanfaat di masyarakatnya, di keluarganya, di bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Atau dalam bahasa hikmah yang lain, al ilmu bila amalin kasajaratin bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu koyok buah, koyok pohon yang tidak berbuah. Atau bahasa ekstrimnya, al ilmu bila amalin karojuli bila zakarin. Ilmu itu tanpa diamalkan seperti laki-laki tidak punya alat kelamin, tidak bisa kikuk-kikuk. Itu. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari beliau mengatakan falaisal muradu minas sahabati al-amtara wa innamal muradu minha wujudul asmari. Bukanlah yang dikehendaki dari adanya mendung di langit itu al-amtar, yaitu hujan atau turunnya hujan. Wa innamal muradu minha wujudul asmar. Akan tetapi yang dikehendaki dari mendung itu adalah buah-buahan. Begitu ya. Jadi itulah antara ilmu harus diamalkan. Kemudian orang yang berilmu tadi lebih utama dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah loh, sholat Allah, kalau nggak tahu ilmunya ya sama saja. Nah, begitu. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal yaitu takwa. Takwa harus diintegrasikan, digabungkan dengan yang namanya ilmu. At-taqwa juga butuh namanya ilmu.
Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man atau menempuh sapa man tarikon ing dalan ya telubu halih golek sapa man fihi ing dalem dalan ilman ing ilmu. Saya ulangi, man utawi sapane wong iku salaka ngambah menempuh sapa man tarikon ing dalan ya telubu halih golek sapa man fihi ing dalem dalan ilman ing ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu salaka mongko ngambahake, maka Allah akan menempuhkan jalan atau memperjalankan mintur tarikon ing dalan minturukil jannah saking pira-pira dalan suwarga. Tarikon ing dalan minturukil jannah saking pira-pira dalan suwarga. Maka Allah akan memperjalankan di jalannya surga. Atau Allah akan menempuhkan ia, menjalankan ia ke jalannya surga. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Banyak ini yang meriwayatkan. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Di dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah ini ya tulubu, dalam hadis yang lain itu yaltamisu. Sahalallah. Nah ini salaka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama saja. Kalau dalam hari Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sama saja. Jadi kalau sampean semua hari ini tuh ngaji, dadi santri, dadi siswa, dadi mahasiswa atau murid, istilahnya itu apa banyak. Maka sebenarnya itu sampean, kalian semua, kita semua sudah membangun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau sudah membuat map Google Map, tapi Google Map-nya orang yang dunia, tapi Google Map yang mengarah ke surganya Allah Subhanahu wa taala selama kita masih menjadi santri. Kemarin Gusmus pernah menghentikan, jangan berhenti untuk menjadi santri, bolehlah berhenti untuk sekolah. Ya gitu. Amin ya robbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nuprih ilmu utawi golek ilmu iku faridatun banget fardune. Mencari ilmu itu wajib ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wa talibul ilmi lan utawi wong kang golek ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura, nyuwunake ampunan
lahu maring talibul ilmi sapa kulusai apa kulusaiin saben-saben suwiji. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan atau akan dimintakan ampunan oleh setiap sesuatu, apapun itu. Benda-benda hidup akan memintakan ampun, kulusai ya. Dan orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hatal khuti hingga iwak laut fil bari kang ana ing dalam laut, hingga iwak fil bari ing dalam laut, sampai ikan yang ada di laut juga memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Maka ada beberapa kiai yang menekankan dirinya untuk tarkur roh yang ada di laut, atau meninggalkan roh, tidak makan tidak makan daging-daging yang berasal dari lautan. Karena apa? Karena ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan orang yang mencari ilmu. Lah kok malah dimakan? Masya Allah. Awake dhewe angel, urung iso, belum bisa kayak itu. Meninggalkan makan iwak greh, udang, mangut, iwak pe, apalagi itu ikan bandeng. Ya, sulit. Ternyata ikan yang ada di laut yang sering kita makan itu ternyata memintakan ampun dosa-dosa kita. Tapi selama kita masih menjadi santri, menjadi murid, begitu. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Nah ini ditulis Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Di dalam redaksi hadis lain, wa innal alima yastaghfiru lahu. Sungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampun kuluman yastaghfir lahu kuluman fis samawati wal ardi wal hitan. Dan orang yang alim, redaksi yang lain ya, akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan juga ikan yang ada di lautan. Oleh karena itu, janganlah kita itu meremehkan istighfarnya hewan. Pernah diceritakan kharaja Sulaimanu alaihi salam yastashqiya fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimuha ila sama. Allahumma inna khulqun min khalqika laisa bina ghinan an suqyaka fatabassama dhahikan irji'u faqad sukitum bida'wati ghairikum. Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya itu keluar dari negaranya, ingin melakukan sholat istisqa. Lalu Nabi Sulaiman ini melihat namlah atau semut, karena Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Jadi ada semut yang mustalqiyatan itu terbalik. Jadi kepalanya di bawah, madhabnya ke atas, tangannya di atas, begitu, kakinya di atas. Lalu dia berdoa, Allahumma inna khulqun. Nah ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah, sungguhnya kami adalah khulqun,
ciptaan dari ciptaanmu atau salah satu ciptaanmu, kita tidak memiliki kekayaan untuk minta siraman air gitu darimu. Kalau minta untuk disiram air, ya minta hujan darimu. Fatabasama, ketika semut tadi berdoa didengar oleh Nabi Sulaiman, fatabasama, Nabi Sulaiman tersenyum, dhahikan dan tertawa. Irji'u, weh para tentara, wis ndak usah istisqa, dah pulang lagi. Faqad suqitum, sungguh engkau kalian telah disirami air oleh Allah bida'wati ghairikum, dengan doa selain kalian, yaitu semut. Masya Allah, setelah itu hujan turun. Berkat apa? Doa dari semut. Maka para santri semuanya, jamaah, kalau dulu waktu kecil sering kencing mengencingi lubang, di situ ada semut, awas, bahaya itu. Karena semut ternyata mendoakan kita. Pesing-pesing, banjir-banjir itu kondisi semut ketika dikencingi. Ya. Nanti kalau didoakan nggak bisa kencing, bahaya itu. Atau punya bendolan. Repot nanti ya. Tuh, hati-hati. Jadi mari kita harus berkasih sayang dengan hewan. Dikisahkan lagi dari Nabi, tapi tidak disebut ketika Nabi, tapi namanya tidak disebut Nabi siapa, digigit semut ya. Itu lalu semut itu dipanggil. Semut itu dipanggil, "Hei semut, mana yang gigit saya tadi?" Maka beberapa semut menggandeng atau membawa semut itu ke hadapan Nabi tersebut yang telah digigit tadi. Bawa di sini. Setelah itu Nabi ini marah, akhirnya membakar sarang semut. Lalu Allah memperingatkan, "Hei Nabi, kenapa kamu membakar sarang itu? Yang gigit kan satu, lah kenapa yang lain juga dibakar?" Ketahuilah, padahal semut-semut yang lain itu bertasbih kepadaku. Masya Allah, hati-hati loh ya, sampean semua terkait hewan-hewan. Nek dibunuh ya, karena mereka mencelakai. Ojo disiksa, bunuh ya sekali tes gitu saja. Gitu. Kita lanjutkan. Waqala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ghoda budalan esuk sapa man litolabil ilmi, krana golek ilmu. Barang siapa yang keluar pagi atau barang siapa yang paginya atau barang siapa yang pergi dalam waktu pagi untuk mencari ilmu. Barang siapa berangkat pagi-pagi dalam rangka untuk mencari ilmu, sholat alaihil malaikah, sholat mongko dungaake atau nyuwunake ampunan atau dungaake alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat, maka malaikat akan mendoakannya, memintangkan ampun kepadanya. Wa burikalan diparingi berkah lahu maring man fi ma'isyatihi ing dalem panguripane man, dan kehidupannya itu akan diberkahi atau ia akan diberkahi dalam kehidupannya. Rawahu Ibnu Abdil Bar, Rawahu Ibnu Abdil Bar di dalam kitab Fi Jami'il Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Rawahu Ibnu Abdil Bar di dalam kitab
fi jami'il bayanil ilmi wa fadlihi. Jadi pagi-pagi kita berangkat ngaji, berangkat kuliah, berangkat ke sekolah, berangkat ke masjid, berangkat ke madrasah, berangkat ke kampus. Untuk apa? Dalam rangka apa? Mencari ilmu. Maka malaikat akan mendoakan atau memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan? Enak. Kalau sekarang ya nggak harus ke tempat, langsung bisa lewat online. Ngajinya virtual, ngajinya online, lewat Facebook, lewat WA, lewat YouTube. Tidak masalah, diberkahi insya Allah. Ojo khawatir miskin, jangan khawatir kehabisan data, jangan khawatir kehabisan kuota. Kuotamu insya Allah barokah karena untuk ngaji. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghoda man utawi sapane wong iku ghoda budalan esuk sapa man ilal masjid maring masjid. Barang siapa yang pergi pagi-pagi menuju ke masjid, barang siapa pergi pagi-pagi menuju ke masjid, la yuridu ora kepingin sapa man, sementara ia tidak ingin illa ayyata'allama kejaba yen to belajar sapa man, kecuali ia hendak belajar khairon ing kebagusan, kecuali ia ingin belajar kebaikan. Ayu alimuhu au utawa yu'allimu au yu'allima utawa yen to mulang sapa man hu ing khair illa ayyata'allama khairan ayu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamin, kecuali ia ingin belajar kebaikan serta atau mengajarkannya, maka baginya kana ono iku lahu tetep kedue man apa ka'ajri hajjin tamin, kaya to ganjarane haji tamin kang sempurna. Iku lau tetep kedue man apa kaajri hajin tamin, kaya to ganjarane haji kang sempurna. Sekali lagi, barang siapa yang pergi pagi-pagi menuju ke masjid sementara ia tidak ingin kecuali belajar suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya akan memperoleh pahala seperti pahalanya haji sempurna. Khair di sini ya dimanai ilmu. Rawahu Tabrani fil Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan dari Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, wal Hakim dan Hakim di kitab Al-Mustadrak. Gitu nggih. Jadi pagi-pagi Masya Allah pergi ke masjid, tidak ingin apa-apa kecuali hanya belajar, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Pahalanya luar biasa. Di dalam ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang meramaikan masjidnya Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah, luar biasa ini. Maka jadilah santri manusia yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, artinya yang tergantung kepada masjid. Di dalam hadis yang lain, idza ra'aitum rajula mulazimal masjidi, jika kalian tahu, apabila kalian tahu ada orang yang selalu istiqomah ke masjid,
fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman atau memiliki keimanan. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'alim. Al-alimu tawi wong alim, wal muta'alimu lan wong kang belajar. Orang yang alim dan orang yang belajar kahadhi kaya menehi iki, kaya kahadhi halih madani iki, min hadhi saking iki. Nah, iki maksudnya iki deriji ya. Kahadhi halih madani iki deriji. Hadhi min hadhi saking iki deriji. Wa jama'alan ngumpulake sinten Kanjeng Nabi bainal musabihati ing dalem antarane deriji penunjuk. Nah, tadi penunjuk niki. Walati talihalan kang nyandingi apa deriji ha ing musabihah iku syarikani sekuton karuni. Walati taliha walati kang taliha nyandingi apa alati ha ing musabihah iku syarikani sekuton karuni. Nih lebih gampangnya, orang yang alim dan orang yang belajar iku keduanya bersama-sama atau kebersamaannya fil ajri ing dalem pahala. Atau orang yang belajar dan orang yang mengajar, orang yang belajar itu keduanya memiliki kesamaan atau bersama-sama memiliki kesamaan di dalam fil ajri, di dalam pahala. Kahadhihi seperti ini dan ini. Lalu Rasulullah mengumpulkan kedua telunjuknya, jari-jari telunjuknya, walati taliha, dan yang lalu Rasulullah mengumpulkan di antara jari telunjuk walati taliha dan jari yang ada di sampingnya ini. Jadi inilah guru, ini orang yang alim dan ini orang muta'alim, begitu. Keduanya sama fil ajri, di dalam pahala. Wala khaira fi sairinas, lan ora ana keapian iku maujud fi sairinas ing dalem sekabehane manungsa ba'du. Dan tidak ada kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah alim dan muta'alim. Dan tidak ada kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah alim dan muta'alim. Masya Allah. Rawahu Ibnu Majah dan rawahu Ibnu Abdul Bar, sama tadi fi jami'il bayanil ilmi wa fadlihi. Luar biasa ini. Jadi orang yang jadi guru, dosen atau itu dan orang pelajar itu memiliki pahala yang sama dan tidak ada kebaikan melebihinya atau tidak ada kebaikan dibanding dengan seluruh manusia. Masya Allah. Sedikit lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhdu dadiya sira aliman ing wong kang alim, al muta'aliman utawa wong
kang belajar, au mustami'an utawa wong kang krungu, au muhibban utawa wong kang demen, lidzalika maring mengkono-mengkono, alim, muta'alim, mustami', muhibban. Jadilah orang yang alim atau pelajar atau orang yang mendengar atau pecinta. Lidzalika oleh karena itu wala takun lan ojo dadi sapa sira al khamisa ing wong kang nomor 5. Oleh karena itu janganlah jadi yang kelima, fatahlika sebabe rusak sapa man. Nah, maka fatahlika mongko sebabe rusak. Fatahlika mongko sebabe rusak sapa sira, kok sapa man ya. Maka janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka akan menyebabkanmu menjadi orang yang rusak atau menyebabkanmu menjadi orang yang binasa. Rawahu Ad-Dirami, Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani. Ada 3 ya. Ad-Dirami, Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani. Masya Allah. Pilih. Nek gak iso dadi wong alim, dadi wong santri wae terus. Enggak masalah. Sampai meninggal jadi santri terus. Ya, tingkatan kedua ini mustami. Mustami ini kerunguan tok. Atau minimal ya muhibbin itu, pencinta. Jangan jadi orang yang kelima segede di opo-opo, jangan. Terakhir kalau sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira al ilma ing ilmu, wa alimu lan mulangono sira hu ing ilmu annasa ing manungsa. Ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu maf'ul bih, wa alimu allama yu'allimu alim allima alimu belajar mulango sira kabeh ilmu annasa ing manungsa. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Rawahu Ibnu Abdil Bar, Ibnu Abdil Bar, dan ini juga terdapat di dalam Sunan Ad-Dirami. Ad-Dirami atau ada yang mengatakan ini adalah qaul Umar bin Khattab. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Kalau kita mau menyambungkan dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau di sini ilmu, insya Allah ilmu menjadikan kita mulia. Dengan ilmu menjadikan kita sebagai orang yang berada di sisi Allah, sebagai orang yang mempunyai karamah, mempunyai fadilah, kemuliaan. Maka jangan berhenti belajar dan ajarkanlah ilmu tersebut. Maka kemarin kita sudah khatam kitab Wasyiatul Mustafa dan kita menginjak ini belajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahkan juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ayo diamalke. Amalke gampang, tidak buat diri sendiri, bisa ngamalkan, bisa melalui tulisan, bisa melalui tindakan, atau bahkan bisa melalui status. Jadi setelah belajar ngaji kita buat status, merangkum, mereview, atau menyimpulkan dibuat status. Itu bermanfaat untuk orang lain, itu namanya mengamalkan ilmunya. Bagian dari pengamalan. Atau langsung diamalkan. Mencari ilmu terus. Dan gitu. Diamalkan di pondok, di pesantren, di majelis ilmu, di kantor.
atau medianya lewat media online luar biasa. Di kesempatan ini harus kita gunakan sebagai pengamalan ilmu yang telah kita peroleh. Mudah-mudahan barokah. Kita akhiri dengan doa sholawatul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.